Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan dua pemain asing baru pada Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025, yaitu bek Dime Dimov dari Makedonia Utara dan winger Dejan Tumbas asal Serbia. Kehadiran mereka memperkuat skuad Kota Pahlawan untuk putaran kedua BRI Liga 1 2024/2025. Ini kebijakan Persebaya untuk memenuhi kuota asing di putaran kedua hasil berdiskusi dengan tim pelatih. Makanya kami menambah dua pemain asing, kata Chandra Wahyud, Direktur Operasional Persebaya Surabaya. Tentunya dengan pertimbangan agar kekuatan Persebaya di putaran kedua menjadi semakin baik, imbuhnya. Persebaya Surabaya menjadi tim dengan jumlah pemain asing paling sedikit di putaran pertama BRI Liga 1 musim ini. Dari 8 slot tersedia, mereka baru mengisi 6 pemain asing, sehingga masih dapat merekrut pemain baru tanpa mencoret nama lama. Kami juga mempertimbangkan chemistry tim sepanjang putaran pertama, sehingga kami membidik pemain yang menurut pelatih dan manajemen bisa menambah kekuatan Persebaya, ungkap Chandra. Sekalian Persebaya mempertimbangkan untuk membuat program jangka panjang. Ini tidak hanya proyeksi putaran kedua, tapi juga untuk 2 atau 3 musim yang akan datang, ucap pria asli Bojonegoro tersebut. Kehadiran Dime Dimov memperkuat lini belakang Persebaya Surabaya dan diproyeksikan berduet dengan Slavko Damjanovic yang tampil impresif selama putaran pertama. Sebelumnya, Slavko berpasangan dengan Kadek Raditya, membawa bajul ijo hanya kebobolan 13 gol dari 17 laga. Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang Andika Ramadhani pada momen spesial, Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Pengumuman ini bertepatan dengan ulang tahun ke-26 kiper asal Perak, Surabaya, sekaligus menunjukkan langkah Persebaya menjaga pemain andalannya di tengah hangatnya bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Selamat ulang tahun Andika Ramadhani. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Di hari istimewa ini, Cakmin juga ada berita bahagia. Cakdik baru saja memperpanjang kontrak bersama Persebaya. Wani, tulis akun resmi Persebaya. Andika Ramadhani telah membela Persebaya Surabaya selama 4 musim terakhir dan menjadi pesaing kuat bagi kiper timnas Indonesia, Hernando Ari. Di Liga 1 2024/2025, ia tampil 7 kali, hanya kebobolan 3 gol, dan mencatatkan 5 clean sheet. PSSI memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 jelang Piala Asia U17 2025. TC akan digelar di Bandung pada 10-20 Januari tahun 2025, dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain terbanyak. Persib mengirim 4 pemain, yakni Kaindra Nabil, Emraka Syafaka, Aisitki Rafa, dan Nasril Alvaro. Dari Persija, ada Fabio Askairawan, Perez Aquila Cu, Al-Ghazani Dwi, dan M. Zahabi Goli. Persebaya menyumbangkan 1 nama, Widi Fatahillah, sementara Persela Lamongan diwakili Jabir, dan Persik Kediri mengirimkan M. Mierza F. Beberapa pemain seperti Putu Panji dan M. Zahabi Goli sudah pernah bekerja sama dengan Nova Arianto saat menangani timnas U16. Selain itu, Matthew Konke dari klub Kanada, West Vancouver, juga dipanggil untuk memperkuat skuad. Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan di bursa transfer Liga 1 2024/2025 dengan merekrut 2 pemain asing baru, Dime Dimov dan Dejan Tumbas. Langkah ini menuai perhatian dari bonek dan pencinta sepak bola Indonesia. Direktur Operasional Persebaya,
Chandra Wahyudi, mengungkapkan bahwa perekrutan ini bertujuan memperkuat tim menghadapi putaran kedua Liga 1. Jadi kebijakan Persebaya untuk melengkapi kuota asing pemain di putaran kedua sudah kita pertimbangkan. Suatu asing diskusi dengan kita ingin menambah 2 pemain asing, ujar Chandra Wahyudi. Chandra menegaskan perekrutan dilakukan dengan matang agar tidak mengganggu harmoni tim. Persebaya masih dalam proses membangun skuad solid, mengingat mayoritas pemain baru bergabung musim ini dan membutuhkan waktu untuk mencapai kematangan seperti tim papan atas lainnya. Tentunya dengan pertimbangan agar kekuatan Persebaya di putaran kedua menjadi lebih baik, imbuh Chandra. Kehadiran Dime dan Dejan diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi Persebaya, dengan potensi besar untuk menjadi pilar penting tim dalam 2 hingga 3 musim ke depan. Tapi kami coba mempertimbangkan chemistry tim yang sudah terpanggil selama ini sementara lama, sehingga kami memilih pemain-pemain yang menurut manajemen dan juga tim pelatih itu bisa menambah kekuatan, jelasnya. Langkah ini mencerminkan visi jangka panjang manajemen Persebaya yang ingin membangun tim kompetitif untuk musim-musim mendatang. Dime Dimov dan Dejan Tumbas dipilih karena kemampuan fleksibel mereka untuk bermain di beberapa posisi, yang menjadi keunggulan penting dalam menghadapi jadwal padat Liga 1. Kedua pemain ini masih muda dan serba bisa. Mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi di berbagai posisi di lapangan, terang Chandra. Manajemen juga mempertimbangkan chemistry yang telah terjalin dalam tim selama putaran pertama. Pemilihan pemain baru dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak harmoni yang sudah terbentuk. Kami coba mempertimbangkan chemistry yang sudah terbentuk selama ini. Maka, kami memilih pemain yang menurut manajemen dan pelatih bisa langsung menyatu dengan tim, ujar Chandra. Persebaya Surabaya menunjukkan tren positif meski mayoritas skuadnya baru. Dalam 7 pertandingan tandang pertama musim ini, Green Force belum kebobolan 1 gol. Namun, manajemen sadar persaingan di papan atas Liga 1 semakin ketat, sehingga penambahan Dime dan Dejan diharapkan bisa memberikan energi tambahan. Perekrutan keduanya melalui diskusi intensif antara manajemen dan pelatih, dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan kepribadian pemain. Langkah ini juga sejalan dengan program jangka panjang Persebaya untuk membangun tim yang kuat dan konsisten di papan atas Liga 1. Sekalian Persebaya juga mempertimbangkan untuk membuat program jangka panjang. Jadi pemain-pemain ini tidak hanya proyeksi dalam putaran kedua tapi juga bisa untuk 2-3 tahun ke depan, tegasnya. Dime Dimov, gelandang bertahan dengan visi permainan tajam, dan Dejan Tumbas, bek tengah tangguh, dipilih Persebaya Surabaya untuk memperkuat tim. Keduanya memiliki rekam jejak positif dan diyakini dapat beradaptasi cepat di Liga 1, yang menjadi salah satu pertimbangan manajemen. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Persebaya dalam mengejar prestasi. Meski sebagian besar pemain baru, manajemen optimistis bisa bersaing di papan atas. Dengan kedatangan Dime dan Dejan, Persebaya memiliki skuad yang lebih dalam untuk menghadapi putaran kedua. Kehadiran mereka juga menjadi bukti komitmen Persebaya untuk membangun tim yang solid dan kompetitif, dengan harapan membawa klub lebih dekat ke tangga juara. Apakah keputusan ini akan sukses? Hanya waktu yang akan menjawab, namun ini adalah langkah nyata menuju perkembangan tim.